Shalom saudara, puji Tuhan hari ini dapat kesempatan lagi untuk mendengar kabar baiknya, untuk menerima hidupnya lebih lagi. Ingat Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidupnya, amin saudara, dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Hidupnya adalah terang manusia, firman-Nya mengatakan. Jadi semakin kita menerima hidupnya, terang itu akan mengusir ya segala apapun kegelapan di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, ya yang sempat iblis tempelkan dari apa yang kita sudah alami di dalam hidup kita, dari dunia pengaruh dunia ini. Tapi terangnya adalah lebih kuat. Amin saudara. Kalau saudara masuk ke ruangan yang gelap, ya kan gimana caranya supaya mengusir itu? Saudara hanya nyalakan lampu. Dan kalau kurang terang, tambah wattnya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara sudah ciptaan baru. Saudara sudah jadi anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Saudara tidak lagi orang biasa. Saudara tidak lagi ditentukan untuk dimurkain. Amin. Saudara sudah berada di dalam Kristus. Ya, saudara yang baru sudah datang. Waktu saudara terima Yesus, saudara ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Manusia lama saudara itu dulu di bawah kutuk. Amin. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya kan, iblis adalah ilah dunia ini. Nah, dia adalah penipu. Ya kan? Jadi dia memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman. Ya, oh ini semua Tuhan yang ngontrol. Ya kan, saya bilang kalau Tuhan yang ngontrol semua, enggak kacau seperti ini, saudara. Amin. Dia Tuhan, tapi dia adalah benar, dia adil. Ya, ini semua kekacauan bukan karena dia, itu semua karena manusia. Kesalahannya Adam. Yang kasih permisi itu Adam, bukan Tuhan. Tuhan kasih otoritas, Bapak kita kasih otoritas itu kepada Adam. Adam yang serahkan pada iblis. Makanya waktu iblis mencoba Yesus, dia bilang, kamu menyembah aku, nanti segala kemuliaan dunia ini aku serahkan kepadamu karena sudah diserahkan kepadaku. Ya kan? Bukan Tuhan yang nyerahin ke dia. Tuhan nggak kerjasama. Alkitab bilang, ya kan? Dia tuh Bapa segala terang, tidak ada sedikit pun kegelapan atau bayangan karena pertukaran. Dia tidak akan pernah berubah. Allah kita terang, Bapa kita terang, Bapa segala terang. Hanya anugerah yang baik dan sempurna, ya kan, yang dia beri. Ya kenapa dunia ini jadi gini? Karena tadinya Taman Eden, ya kan? Dunia ini anugerah yang baik sempurna. Dia ciptakan dunia ini anugerah yang baik dan sempurna. Dia kasih ke manusia. Manusia yang bikin jadi jahat, jadi jelek. Amin, saudara. Tapi kasih Allah dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah, dia adalah kasih. Dia sudah putuskan, dia menciptakan manusia seperti dia. Manusia telah diciptakan untuk dikasihin dan untuk mengasihin, saudara. Ya toh. Jadi karena kejatuhan Adam, sekarang berbagai tipuan ya, manusia mencoba memuaskan dirinya dengan materi, dengan ini dan itu yang nggak bakalan kasih kepuasan, saudara. Amin, saudara. Allah menciptakan segala sesuatu dengan limpahnya untuk kita nikmatin aja. Ya, bukan untuk cari kepuasan. Kepuasan datang dari Dia. Karena kita diciptakan seperti Dia. Ya kan, Allah itu kasih. Kita hanya bisa dipuaskan oleh Dia, oleh kasih-Nya. Dan dengan kita terima, kita akan tahu mengasihin dengan kasih-Nya Dia, kita akan lebih lagi menikmati hidup seperti seharusnya. Amin. Jadi kita lebih lagi diperbaruin ya. Saya mau ingatkan, saya akan bacakan langsung ayatnya untuk mengingatkan saudara. Ya, dikatakan, saya akan bacakan, nanti baru saya kasih tahu ayatnya. Saudara dengerin aja ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau saudara dan saya kan kita tidak bekerja untuk dibenarkan. Kita nggak begini dan begitu, kemudian lahir baru. Tapi kita percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka waktu kita terima Yesus. Imannya kita, imannya saudara dan saya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ingat, kebenaran di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah loh ya, bukan di hadapan manusia. Amin. Di hadapan manusia perlu melihat. Ya, dari mana mereka tahu kita orang benar? Dari perbuatan kelakuan kita.
Amin. Semakin kita bertumbuh, semakin kelihatan kita siapa. Amin. Haleluya. Iman kita sudah diperhitungkan menjadi kebenaran di hadapan Allah ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia. Ya kan, orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, bahasa Indonesia katakan berbahagia. Kalau bahasa Inggrisnya itu blessed, diberkatin. Orang-orang ya, orang kita adalah orang yang diberkatin. Ya, bukan karena kita punya ini, punya itu, bukan. Karena kita dibenarkan Allah, ya kan? Bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin, Saudara. Jangan pernah jadikan yang di luar materi sebagai dasar, ya kan, baiknya kita, sebagai dasar oke-nya kita, sebagai patokan, oh saya oke. Ya, orang yang punya banyak materi belum tentu dekat sama Tuhan, belum tentu mengerti hatinya Tuhan. Itu tidak bisa jadi patokan. Ya, walaupun nanti itu bagian dari perjanjian kita, karena kita keturunan Abraham, ya kan, Allah kita juga udah pribadi yang paling makmur, yang paling punya banyak materi itu Dia. Amin. Tapi Allah kita adalah kasih. Amin. Jadi kita berbahagia, kita diberkatin. Itu dasar kebahagiaan kita. Amin. Makanya teguhkanlah hati kita kembali atas kebenaran ini. Kita nggak usah gelisah. Kita sadarkan diri kita lagi dan lagi. Sehingga kalau kita semakin diteguhkan atas ini adalah anugerah kebenaran ini, kita akan dijauhkan dari teror, bencana, stres, depresi, karena aduh kenapa aku ini belum selesai, masalah ini aku masih kurang ini, nah itu kan, karena mau berbahagia karena apa yang kelihatan dari luar, ya kan. Orang kalau percaya yang salah pasti perkataannya salah. Saya bisa lokasikan orang, kita bisa lokasikan orang dari perkataan dia. Kalau orang itu bilang, ini menikah itu orang diberkatin loh karena gini gitu, ya kan, berarti orang itu nggak ngerti, ya kan, karena ngelihat dari luar. Ya, walaupun itu akan manifestasi, tapi itu bukan dasarnya. Jadi kalau orang itu hanya melihat keluar baru dia percaya, itu bukan kebenaran yang sebenarnya, itu bukan dasarnya. Nanti nggak bisa ngelihat. Di sini dikatakan kita berbahagia, kita diberkati, ya kan? Kenapa? Karena kita dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena kalau kita dibenarkan karena perbuatan kita, segala sesuatu jadinya tuh nggak konsisten. Karena perbuatan kita kadang-kadang kerohanian kita, fokus kita, nggak konsisten. Kadang oke, kurang oke. Betul nggak saudara? Contohnya aja, ya kan? Mungkin ada di antara saudara yang rajin fitness, ya kan? Wah, rajin olahraga, ya toh? Wah, ada saat rajin, ya kan? Ya kan, kayak saya waktu itu juga, wah ada saat lagi fokus berenang 50 kali. Waduh, rasa gimana? Tapi ada saat enggak, kurang. Ya, wah, enggak terlalu fit misalnya kan. Ya kan, kenapa? Karena manusia tuh udah jatuh. Enggak ada yang konsisten kalau dari manusia. Dari kita sendiri enggak akan ada yang konsisten. Maka kadang-kadang merasa fit, kurang fit, lebih fit. Perbuatan kita juga gitu, kerohanian kita juga begitu. Tapi kalau kita terus menerima lagi, amin, dengan hati dan pikiran terbuka, amin, saudara, kita akan lebih lagi berakar. Ya, berakar. Firman itu akan semakin berakar. Sehingga bukan kita lagi yang megangin itu firman. Firman itu ya akarnya menopang kita. Makanya kita akan jadi orang yang konsisten. Amin. Karena bukan lagi kita, tapi firman itu ya dipelihara. Kita nikmatin, kita renungkan, kita kunyah. Amin. Kita jadikan jadi diri kita, bagian diri kita jadikan gaya hidup. Taruh di pikiran, taruh di mulut, menikmati, menyembah Dia. Nanti lama-lama firman itu akan berakar. Jadi bukan pertama-tama, mungkin saudara lebih perlu ya, saudara dan saya perlu lebih giat. Tapi nanti kalau udah mulai berakar, firman itu akan menopang kita. Saat kita sedang down, mungkin lagi nggak prima, mungkin lagi low battery, low bed, karena menghadapi kesibukan sehari-hari, ya kan, fokusnya mungkin kurang. Tapi firman itu yang sudah semakin berakar, itu akan nolong kita sehingga waktu kita mau balik itu lebih gampang. Itu yang saya rasakan, saudara. Dulu lebih susah, ya kan?
Tapi sekarang kok lebih cepat pulih ya, lebih cepat ya. Dan kalau ada hal-hal yang belum, tenang aja. Kita semua bertumbuh ya. Jadi ingat ya, jangan suka melihat yang di luar sebagai patokan. Itu bukan dasarnya. Ya, dan kita harus belajar mata kita ke Yesus. Kalau kita mau lebih lagi damai, kita lebih konsisten, mata kita selalu ke Yesus dan firman-Nya. Itu tadi Roma pasal 4 kan ayat 5. Ya, karena ini saudara dan saya, kita diberkati berbahagia karena iman kita, ya kan, diperhitungkan menjadi kebenaran, ya kan, bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin. Jadi tunggu dulu sebentar. Jadi berarti gini, pada saat kita keliru, karena waktu kita lagi lowbat, lagi lemah, udah tahu, ya salah lagi. Salah ngomong lah, salah ambil keputusan lah, salah inilah, saya nggak tahu lah salahnya apa. Tapi firman Tuhan tetap di mata Tuhan. Makanya ini dalam konteks di mata Tuhan loh. Di mata Tuhan yang pembela kita, yang penguasa langit dan bumi, yang bisa, yang sudah siapkan solusi. Di mata Dia kita tuh selalu oke. Kitanya yang perlu ingatkan diri kita lagi, sinkronkan kita diri lagi, sinkronkan jiwa kita lagi. Amin. Haleluya. 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 Terus ayat berikutnya, berbahagialah, bless kalau bahasa Inggrisnya. Bless is the man. Ya kan, diberkatilah. Ya kan, orang kalau yang dikutukan gak berbahagia. Amin. Tapi kadang-kadang kata berbahagia tuh artinya, wah karena ada ngelihat ini, ada kejadian itu baru bahagia. Ini bukan begitu, makanya sebetulnya lebih tepat diberkatin. Ya kan, nanti akan buahnya ada kebahagiaan. Amin. Berbahagia atau diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara adalah orang yang diberkati. Ya, setiap yang mendengar ini yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, saudara adalah orang yang diberkati. Amin. Kenapa? Karena saudara dibenarkan Allah berdasarkan perbuatan. Kalau Allah membenarkan saudara, saudara gak usah takut loh. Dia akan bekerja, dia pastikan saudara menerima pertolongan, saudara menerima kelepasan. Ya, dia akan ada alasan waktu saudara melihat kepada dia ada alasan untuk menghantam musuhmu. Amin, saudara. Sama aja, ya kan, dia adalah bapakmu. Saudara kalau punya anakmu misalnya pernah salah, atau ada orang lah, jangan saudara. Ada orang anaknya salah, bandel. Ya kan? Bandel, kemudian dibilangin jangan ngebut ya, dia ngebut. Waduh, dia nabrak orang. Nah, orang-orang di situ marah. Mereka mau pukulin, mau bunuh dia. Saudara sebagai orang tua bagaimana? Biarin aja, pukulin aja, hajar aja, bunuh. Begitu saudara? Enggak kan? Saudara berusaha menyelamatkan anak saudara loh. Walaupun anakmu udah salah. Betul nggak? Ya kan? Saudara melakukan apapun supaya anakmu nggak kena dihajar sama orang-orang. Jangan sampai dibunuh walaupun udah salah. Karena dia anakmu. Amin. Tapi kalau udah gitu, saudara bantu gini gitu, ya kan, kalau saudara orang tua yang normal, ya saudara tegur dia kan. Kenapa kamu jangan begitu? Betul nggak? Saudara akan tegur dia. Tapi saudara nggak izinkan dia dihajar sampai setengah mati kalau orang tua normal. Apalagi bapakmu di surga, saudara. Dia nggak izinkan. Dia tidak mau saudara dihajar karena kesalahanmu. Makanya dia taruh itu pada Yesus. Makanya, ya kan, pelanggaranmu ditutupin, dosamu ini. Bukan supaya kita terus mengikutin maunya kita, bahaya. Tapi supaya kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Kita nggak usah lagi takut walaupun kita udah salah. Kita ke dia akan bantu kita. Amin. Dan dengan kita terus terima dengan iman, kita akan lebih lagi ada buah-buah perbuatan benar. Amin. Di sini dikatakan ditutupi dosanya, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Karena kalau sudah penghakiman Tuhan turun, ngeri saudara. Amin, di mana ada dosa akan ada penghakiman loh. Hal-hal tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa sekarang banyak bencana? Kayak waktu ini baru-baru yang terjadi di Hawaii. Waduh, satu daerah kebakaran. Orang kebakar hidup-hidup saudara. Nggak ada kesempatan buat menyelamatkannya. Anaknya, binatang yang piaraannya. Kasihan ya saudara. Kenapa? Karena ada dosa loh.
Tapi saudara dan saya ditentukan tuh tidak mengalami hal seperti itu. Karena kita sudah berada di dalam Kristus. Kenapa? Karena Allah melihat darah putranya. Saudara sudah dibawa darah Yesus. Ingat saudara, tutup pendamaian. Ya kan? Keluaran 25 ayat ke-22. Di atas mercy seat, on the mercy seat, I will meet you. Di atas tutup pendamaian, aku bertemu dengan engkau. Dan aku akan kasih kamu instruksi. Ya kan? Bukan karena ini dan itu. Bukan karena pelayananmu aku akan. Enggak. Di atas tutup pendamaian. Saat kita beriman sama darahnya. Kita lihat lagi ayat-ayat ini. Kita terima dengan iman. Kita hayatin. Kita mengucap syukur. Kita menyembah Dia yang begitu mengasihi kita. Yang sudah kita menyembah Yesus, meninggikan Dia. Tujuan Dia, pengorbanan Dia. Kita bersyukur. Amin saudara. Haleluya, damainya akan semakin bertambah. Karena saudara dan saya ditentukan untuk tidak lagi ditimpa murka. Amin saudara. Haleluya. Kalau waktu itu ada anak Tuhan, harusnya anak Tuhan itu tidak lagi mengalami. Kecuali dia tidak sadar dirinya siapa. Kalau seseorang anak Tuhan tidak sadar, akan berbicara seperti orang dunia. Akan ada ketakutan dan terus karena pikiran yang salah, kepercayaan yang salah akan menimbulkan pikiran yang salah, ketakutan, seolah-olah dosanya belum ditutupin. Seolah-olah masih bisa ditimpa murka. Ketahuilah saudara, saudara sudah berada dalam Kristus, Allah tidak melihat perbuatanmu sebagai patokan untuk hal-hal menimpa engkau. Dia melihat darah putranya. Saudara juga harus matanya ke Yesus. Saudara dan saya, mata kita harus ke Yesus. Kepada ini, pada ayat-ayat ini, meninggikan Dia. Supaya apa? Jiwa kita ada ketenangan. Dan kemudian pikiran kita semakin sadar kita siapa. Dan kita berbicara demikian. Sehingga kalau ada hal terjadi, seperti firman Tuhan katakan, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 tidak akan menimpa kita. Apapun juga, bukan hanya perlindungan, termasuk juga soal penyediaan, soal jalan keluar, solusi dalam bisnis, soal kerinduan hati. Amin saudara. Harusnya itu semua kita tidak lagi beroperasi seperti orang dunia. Kita bukan orang biasa, kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kita tidak dihidupkan kembali untuk kembali lagi dengan sistem dunia. Yang semua dipusatkan pada pencapaian, kepada prestasi manusia. Orang pikir apa? Kehormatan manusia. Ya kan? Kemudian berlomba-lomba untuk dapat predikat, untuk dapat kehormatan. Ya kan, Tuhan Yesus bilang hati-hati dengan ragi orang Farisi. Orang Farisi itu suka sekali, ya kan, dapat label-label pelayanan ini itu. Ya kan, Tuhan Yesus bilang ya hati-hati, nggak perlu. Pakai ini jati diri kita, pakai anugerah kebenaran kita, cari kehormatan di Dia sehingga kita tidak ditipu. Amin, saudara. Kita nggak usah kita dengan iman merendahkan diri. Ya kan, sehingga di organisasi denominasi Kristen juga seharusnya saling meninggikan satu sama, saling menghargai, bukan saling bersaing. Amin. Kenapa tidak mengerti, tidak pakai jati diri kita saudara di mata Tuhan, di mata Allah, di atas tutup pendamaian. Ya kan saudara, tutup pendamaian itu ya kan, Keluaran 25:22. Hari ini setelah ini saya akan sharing firman kira-kira 30 menit, terus saya akan pasang. Saya waktu itu sedang menginterview satu orang kesaksian mengenai bagaimana mencari dulu kerajaan Allah. Karena beberapa orang komplain, saya nggak ngerti apa yang Ibu Monica bagikan, ya kan, kurang mengerti. Saudara, waktu saya pertama kali menerima pengajaran mengenai kasih karunia dan anugerah kebenaran, ya, waktu itu dari satu hamba Tuhan, suami saya ketemu dia yang dapat pewahyuan itu dari Tuhan. Karena bukan soal hamba Tuhan itu, ini soal Yesus, Tuhan Yesus sedang memulihkan gerejanya. Dan Tuhan pakai orang yang mau terbuka dan terendah hati loh. Makanya kita harus doakan hamba Tuhan itu terus, ya kan, terus bertumbuh semua dari kita. Jadi kemudian kita disuplai dengan pengajaran, dikasih tape pengajaran itu selama 2 tahun kita disuplai. Waktu pertama kali saya dengar, karena kan yang ketemu suami saya, bukan saya cuma dengar kasetnya aja. Pertama kali saya mendengar pengajaran pewahyuan mengenai kasih karunia dan anugerah kebenaran, saya merasa aneh, kok beda ya? Ya kan, karena saya sudah keluar dari sekolah Alkitab Rema di Amerika, sudah 2 tahun.
Tuhan sudah berkarya melalui saya di Jepang. Saya pemimpin doa, ya kan, ada buahnya yang luar biasa. Saya juga sudah dipulihkan ini itu dan ini itu. Tapi ya kan sudah 2 tahun lagi. Saya sangat diberkati juga dengan pengajaran dari Kenneth Hagin. Ya kan, dia contoh yang baik juga. Tapi ada sesuatu yang saya merasa masih kurang. Saya belum ada damai itu yang tetap tinggal. Ada sesuatu dan saya masih melihat adanya persaingan di dalam tubuh Kristus. Seolah-olah iman itu menjadi barometer oke-nya kita. Wah, ini imanku lebih kuat, imanku lebih gede. Kamu gini, kok jadi persaingan sih? Harusnya kan nggak begitu. Tapi puji Tuhan, kalau kita terus mau bertumbuh, kita terus mau terbuka dan cari dulu kan. Cari berarti ada kerelaan untuk kita mencari. Kalau orang cari itu bukan cuman santai-santai, ya udah tunggu aja. Enggak begitu kan? Kita cari itu berarti ada respon dari kita. Ada kesungguhan, ada ketekunan kan? Iya toh, kalau kita cari kan kelihatan orang yang cari apa enggak. Betul kan Saudara? Jadi itu juga kita cari itu juga dari dia. Dia waktu kita terbuka, kita iyain aja, dia yang kerja. Amin. Jadi waktu saya dengar itu, saya merasa kok beda ya? Kok aneh ya? Tapi saya tidak tahu bedanya apa. Saya cuma merasa apa yang saya dengar itu beda dengan yang sebelumnya. Saya sudah pernah dengar dan saya belajar. Ternyata apa? Kenapa? Kalau ada beberapa di antara saudara yang punya masalah mengerti menangkap firman yang saya beritakan. Tahu nggak saudara kenapa? Karena selama itu saya juga, ya kan, kita diajarkan dari posisi yang belum selesai. Dari kantong anggur yang lama. Seolah-olah kita di sini, Tuhan di situ, saya harus begini gitu dengan doa, Tuhan tolong saya, Tuhan. Nah itu dari posisi belum selesai. Makanya waktu saya pertama kali dengar ya kan, dengar mengenai kasih karunia, ya itu dari posisinya Tuhan, dari posisinya dia, dari posisinya firman, dari posisi sudah selesai. Saya rasa aneh. Karena selama itu, ya kan, dasar pengajaran yang selama itu saya dengar, saya belum dapat pewahyuan bahwa karya Kristus adalah karya yang sudah selesai. Bahwa waktu dia bilang udah selesai, dia adalah pemula penyelesai iman kita loh. Dia bukan hanya pemula, dia penyelesai iman kita juga. Dan waktu dia katakan sudah selesai, kita sudah ciptaan baru. Kita nggak bisa menambahin atau ngurangin, tapi kita bisa lebih terima atau kita bisa melalaikan dengan lebih mementingkan hal yang sementara, ya kan? Lebih mementingkan kacang merah, apa yang kita mau, apa yang kita sukai, apa. Nah itu kan, sehingga ada kepahitan. Kita bisa milih, ya kan, karena warisan kita, karena udah selesai janji-janji Allah, semua janji-janji Allah itu ya dan amin. Saudara dan saya selamanya orang benar loh. Sudah ditebus. Tadi saudara baca sendiri, silahkan baca lagi. Silahkan renungkan dan perbaruin. Ya kan? Dan jangan berhenti. Kenapa waktu saya dengar kaset itu, pengajaran itu, saya bilang kok beda ya? Kok ada sesuatu yang aneh, yang beda? Tapi saya nggak tahu apa. Tahu nggak saudara, kenapa saya tidak berhenti dengarkan? Karena saya merasakan hadirat Tuhan Yesus. Amin saudara. Waktu firman kayak gini, firman yang saya berikan kepada saudara. Saya sedang meninggikan perbuatan Yesus Kristus. Saya sedang meninggikan darahnya. Bahwa saudara sudah ditebus. Allah tidak ingat kesalahanmu. Karena dia di atas salib sudah menjadi dosa. Ya kan, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus, telah dijadikan dosa. Bukan karena doa kita loh. Bukan karena kita yang hebat. Karena Allah yang menjadikan dia. Allah yang telah menjadikan Yesus, karena kasihnya ya, menjadi dosa yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Agar saudara dan saya, agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Agar kita dibenarkan. Berdasarkan apa? Oleh iman. Berdasarkan darahnya. Dibenarkan oleh Allah. Allah tidak bisa benarkan kita begitu aja. Walaupun dia kasih. Karena itu berarti kalau dia begitu aja berarti dia nggak adil. Dia nggak bisa. Allah dibatasin oleh sifatnya loh. Allah tuh adil. Dia tahu. Ya kan, dia ciptakan manusia. Oke, manusia menolak dia. Dia konsekuen, dia bayar harganya. Dia kasih putranya.
Dia bertanggung jawab. Dia Bapa yang baik, saudara. Amin. Dan dia bukan hanya membereskan dosamu, dia juga seumur hidup saudara, keperluanmu, roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya dia mau saudara selamat, tapi juga jiwamu, tubuhmu, kira dia sudah siapkan semuanya. Kalau kita aja orang tua, selalu pastikan anak kita nggak kekurangan, saudara. Itu mengganggu kita ya, saat anak kita kenapa, itu mengganggu karena kita mengasihi. Mereka tuh anak kita, apalagi Bapak di sorga. Itu kenapa tanpa iman gak bisa. Bukan karena dia jahat, kamu kalau gak percaya saya hukum, bukan begitu. Karena dia tahu kalau kita hanya bisa terima lewat iman. Kita hanya bisa terima kalau kita mau percaya. Kalau kita gak percaya, gak bisa, saudara. Kita harus mau rela dengar firman-Nya. Kita harus mau rela terima terus firman-Nya, supaya kebaikannya dinyatakan, supaya kasih karunia-Nya mengalir. Percaya bukan atas iman kita. Maka kenapa saya bilang Kurakashara sudah keluar dari Rema. Rema itu pengajaran bagus, tapi pewahyuan sayangnya kurang seimbang. Pewahyuan akan anugerah kebenaran kasih karunia kurang, sehingga lebih tekankan kita yang harus beriman, saya harus beriman. Jadi berat, ya kan? Sampai Tuhan Roh Kudus, kalau kita makin terbuka, Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenarannya, bukan sebagian aja loh, seluruh loh. Karena kita perlu seluruhnya, kita perlu pakai seluruh perlengkapan senjata rohani, supaya nggak ada bagian di mana iblis bisa tipu kita lagi. Kita harus rela loh. Jadi waktu itu Roh Kudus pimpin saya baca mengenai Abraham. Karena latar belakang yang pengajaran yang saya terima terlalu menekankan harus beriman. Ya kan, jadi bersaing lah, ini jadi berat. Tapi waktu itu Roh Kudus pimpin, saya lihat loh, Abraham itu imannya nggak sempurna loh. Dia sering bimbang. Dia salah ini, salah itu. Ya kan, dia bikin keputusan yang salah, dia ada sifat penakut. Takut sama istri. Istrinya waktu itu Sarah tuh galak kan. Biarpun cantik dia galak. Tapi Abraham bertumbuh. Abraham terus. Karena kenapa? Karena Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya. Jadi saya lihat, oh begitu. Ternyata iman Abraham itu bukan karena dia hebat, bisa beriman. Wah, walaupun sudah tua bisa punya, bukan begitu. Dia bisa imannya terus teruji. Dan terus imannya tidak berkurang sampai selesai, saudara. Malahan dia mengalami kemudahan yang diperbarui. Walaupun firman Tuhan bilang dia sudah tua, Sarah, walau dia waktu dia terima lebih kasih karunia, kekuatan dia, kemudahan dia diperbaruin. Makanya bukan Ishak aja, dapat lagi 6 anak, hidup sampai 175. Karena kalau Allah memulihkan, ya dia nggak suka Abraham dicuri sempat dengan kesalahan Ishak, kesalahannya dia Ismail. Itu kan dicuri 13 tahun, saudara. Dicuri dari dia. Hanya buang waktu itu. Ada saat dalam hidup kita waktu terbuang karena kita lagi nggak fokus, pakai kekuatan sendiri. Tapi Allah selalu memulihkan. Dia selalu melakukan jauh lebih berlimpah daripada kita pikirkan dan doakan. Haleluya. Makanya jangan suka menyesal. Jangan buang itu kebiasaan menyesali. Lihat sama dia, karena Bapak kita nggak suka kita dijarah loh. Bapak kita nggak suka kita dibohongin, ditipu. Karena dia sudah cover semua melalui persembahan tubuh dan darah putranya. Amin, sudah. Dia udah nggak ingat kesalahan kita lagi. Kenapa suka menyesalin masa lalu? Aduh, kalau gini aku nggak punya. Sudah lewat. Allah aja nggak inget, dan dia bukan hanya mau saudara cuma lupa. Dia bilang nggak bisa iblis. Restorasi itu Bapak kita, dia hakim. Yang sudah curi, balikin lebih dari itu. Amin, saudara. Makanya balik terus, cari terus, sungguh-sungguh dia memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Itu Bu Monica harus sungguh-sungguh karena sudah dicari, karena sudah diberi. Ya kan, kalau saudara dikasih warisan, saudara cari kan, di mana ini? Dibilangin tanahnya mana, suratnya, mana buktinya? Saudara cari kan, saudara urus. Karena sudah dikasih. Allah mau saudara sungguh-sungguh cari dia. Kenal dia lebih. Bukan hanya cari kebutuhan kita, cari keinginannya, cari dia. Amin, saudara. Karena dia mau
saudara kenal dia secara pribadi lebih lagi. Supaya saudara bukan hanya keluar dari masalahmu sekarang, lebih lagi mencari dia, mengenal dia secara pribadi, mengalami dia, kasihnya dia, kebaikan dia, sehingga ada sesuatu yang berubah dalam jiwamu. Saudara bukan hanya keluar, ya kan, bukan hanya keluar dari masalah, tapi ada jiwamu yang lebih makmur. Amin. Dia menjadi lebih nyata dalam dirimu. Saudara semakin berakar dalam kasihnya. Sehingga perjalanan kekristenan saudara itu tidak kaku. Ya kan, kita nggak menghadapi Tuhan tuh seperti berhala. Ya kan, Tuhan yang penting aku bantu doa supaya keluar dari masalah ini, gini, yang penting aku udah doa gimana. Enggak, lebih dari itu. Ya kan, hidup kekal adalah mengenal dia. Amin. Saat kita percaya atau apa, kita padukan dengan kita mengucap syukur, kita bernyanyi bukan supaya Tuhan bekerja, enggak, karena dia sudah. Kita sudah hidup dalam hadiratnya, dia ada di dalam kita. Kita mau menikmati dia, kita bermegah di dalam dia. Kita bersyukur karena dosa kita sudah diampuni. Karena kita nih orang-orang yang diberkati dan berbahagia. Karena dia. Itulah iman kepada kasih karunia-Nya. Dan firman Tuhan bilang di Roma pasal 4. Iman pada kasih karunia-Nya digaransi, saudara. Pasti akan jadi. Itu sure. Ya, sure hope. Jadi pengharapan di dalam firman-Nya, di dalam janjinya itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan atas kasih karunia-Nya, pengharapan yang timbul. Karena kita percaya kita sudah diampuni. Kemudian kita percaya pada janji. Janjinya menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena sudah digaransi. Karena dikatakan di Roma pasal 4. Ya kan, di Roma pasal 4 di ayat berikutnya dikatakan di sini. Ya, haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dikatakan haleluya. Ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Ya, ingat saudara dibenarkan karena iman. Itu sebabnya janji-janji Allah adalah ya dan amin. Karena Yesus Kristus sudah menjadi kutuk buat saudara. Nah, di sini katakan karena itulah kebenaran berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatanmu, bukan berdasarkan pelayananmu, kesungguhanmu, itu semua ada tempatnya sendiri. Tapi itu bukan dasarnya. Tapi berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, yaitu saudara dan saya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah Bapak kita semua. Ya, kalau baca ini mungkin kurang jelas. Ya kan? Lihat dari terjemahan lain yang mengatakan itu sebabnya by grace through faith, supaya the promise might be sure, supaya janji-janjinya itu pasti jadi. Saudara tidak dipermalukan. Itu bukan mudah-mudahan, digaransi. Kenapa waktu saudara terima Yesus pasti saudara diselamatkan. Amin saudara. Karena saudara sedang dengar kasih karunia dan waktu saudara menerima Yesus, saudara diselamatkan. Sebagaimana juga janji yang lain. Amin saudara. Haleluya. Saya akan sudahi sampai di sini. Saudara dengar kesaksian ini. Haleluya. Saudara terus berdiri. Karena janji-janjinya adalah ya dan amin. Karena saudara sudah dibenarkan oleh darahnya. Tuhan memberkati. God bless.